Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Para pemirsa televisi Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelatihan-pelatihan kita selama bulan Ramadan adalah latihan kesabaran. Yaitu kita menahan diri, menahan emosi kita agar tidak terlampiaskan. Dan kita menahan dalam menderita, menahan dalam ketaatan, menahan dalam musibah. Mungkin untuk tahun ini komplit. Menahan dalam ketaatan, ya kita sekarang dalam keadaan yang serba darurat ini, kita bersabar melaksanakan perintah Allah, yaitu saum dan seluruh amal-amalannya, termasuk qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Terus kita juga sabar dalam musibah, ya sekarang sedang keadaan seperti ini, serba kekurangan, serba kesusahan, gerak juga terbatas, dan kita dianjurkan di rumah terus. Selama sebulan kemarin kita saum, betul-betul kita berlatih dalam kesusahan, berlatih dalam kemudaratan, berlatih dalam kekurangan. Maka itu adalah pelatihan kesabaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus juga sabar dalam ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada orang-orang sabar itu ialah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbus sabirin atau innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan engkau pada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin atau para pemirsa tepimu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh susah sebetulnya pelatihan sabar itu. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki sifat sabar. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu terlatih. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang beriman itu wal kaziminal ghaid, yang bisa menahan amarah, yaitu karena kesabaran yang tinggi. Wal afina anin nas, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan manusia. Saya kira ini mungkin perlu kita perhatikan betul, sebab orang-orang sekarang itu mudah putus asa. Karena memang keterikatan pada Allahnya, keterikatan pada Tuhannya itu sangat rendah. Manusia sekarang itu terlalu mengandalkan pada kemampuan fisik, kemampuan otak, kemampuan kemanusiaannya. Sehingga mereka melupakan terhadap permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sarjana yang bernama George Sims Fraser pernah mengatakan, makin tinggi akal dikembangkan, makin rendahlah dia ketergantungan pada Tuhan. Maka makin rendah kemampuan akal seseorang, makin tinggi dia ketergantungan pada Tuhan. Saya kira walau alam, tetapi tanda-tandanya sekarang kelihatan. Orang makin tinggi penggunaan akalnya, sekarang kemampuan mereka sangat luar biasa, berbagai persoalan bisa dipecahkan oleh akal pikirannya, maka ketergantungan, kesabaran, dan ketawakalan pada Allah sangat rendah. Kita lihat sekarang itu, banyak di negara-negara tertentu, orang gampang putus asa. Tidak berprestasi kerja, putus asa. Sekolah tidak mempunyai nilai bagus, putus asa. Termasuk soal percintaan, mudah putus asa. Dan akhir-akhirnya mereka bunuh diri. Bunuh diri itu sangat tinggi di kalangan masyarakat
terutama di negara-negara yang sama sekali jauh dari agama. Alhamdulillah kita di negara kita termasuk kita dibina oleh agama kita untuk melakukan kesabaran sebagaimana yang dilatihkan oleh puasa. Wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah engkau dan tidak ada kesabaran kecuali dari Allah. Ayat itu ialah surat An-Nahl 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Maka apabila kamu ingin membalas, balaslah apa yang telah mereka lakukan kepadamu, tapi jika kamu bersabar, maka engkau akan lebih baik bagi orang yang sabar. Jadi orang sabar tetap lebih baik kedudukannya dibandingkan dengan orang-orang yang temperamental, yang sering membalas dendam, yang membenci orang lain. Maka latihan puasa kemarin, selama sebulan yang kita lakukan, 30 hari, itu bisa memberikan dampak kepada kita menjadi orang-orang sabar, orang soleh, sabar dalam menderita, sabar dalam taat, sabar dalam musibah yang kita lakukan, yang kita rasakan, yang kita derita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita, menguatkan rohani kita, menguatkan jiwa kita, sehingga menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memang berada dalam kesabaran tinggi, makomnya para aulia, makomnya orang-orang yang soleh, maka bahagialah kita di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sekali lagi kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.